Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran fisika bersama Ibu untuk materi elastisitas bahan. Untuk peserta didik semua dari kelas 11, khususnya kelas 11 IPA, dimohonkan semua perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan dan jangan lupa kalian nanti kerjakan tugas yang ada di e-learning kalian masing-masing. Baiklah, untuk pembelajaran kita yang kali ini Ibu mulai saja, yaitu tentang materi elastisitas bahan. Oke, kita teruskan untuk materi kita pada hari ini, yaitu fisika di kelas 11 IPA dengan elastisitas bahan. Di sini akan Ibu bagi menjadi dua bagian videonya. Video yang pertama yaitu elastisitas bahan, bagian pertama membahas tentang materi-materi dari elastisitas bahan ini. Dan nanti video elastisitas bahan yang kedua yaitu membahas tentang contoh-contoh soal dari elastisitas bahan itu sendiri. Dan elastisitas bahan itu akan kita bagi materinya menjadi yang pertama yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Sedangkan materi yang kedua yaitu tentang hukum Hooke. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membahas materi-materi yang berhubungan dengan tegangan, regangan, modulus elastisitas, dan hukum Hooke. Kita mulai dengan pengertian elastisitas. Perhatikan demonstrasi berikut, yaitu Ibu sajikan gambar-gambar berikut ini. Ini demonstrasi yang pertama, yaitu terlihat orang sedang menarik karet dari katapel. Kemudian demonstrasi yang kedua, di situ ada pegas, kemudian diberi beban, sehingga pegas ini dalam keadaan turun naik, yaitu sesuai dengan besarnya beban yang diberikan. Bisa berupa gaya yang diberikan terhadap pegas tersebut. Nah, demonstrasi yang ketiga yaitu gambar orang menggergaji kayu. Nah, dari ketiga demonstrasi ini akan kita bahas satu-satu, yang mana yang termasuk sebagai elastisitas untuk masing-masing bahan dari demonstrasi 1, 2, dan 3 ini. Nah, kita akan memahami hal-hal berikut ini. Nah, dari demonstrasi tersebut terlihat bahwa menarik katapel karet makin panjang. Nah, pada saat katapel itu kita tarik, maka karetnya akan semakin panjang. Begitu pula ketika pegas diberi beban, maka akan memanjang. Dan panjangnya akan bertambah jika bebannya juga ditambah. Namun, jika bebannya dihilangkan, maka bentuk pegas akan kembali seperti semula. Dan lain halnya dengan kayu. Pada saat kayu digergaji, maka akan terpotong menjadi dua. Dan potongan-potongan kayu tersebut tidak bisa kembali ke bentuk atau ukuran semula. Sebab dalam hal ini ada dua benda yang memiliki sifat yang bisa ke bentuk semula dan tidak bisa ke bentuk semula. Jadi, sifat sebuah benda yang dapat kembali ke bentuk semula disebut elastis, dan benda-benda yang mempunyai elastisitas atau sifat elastis seperti karet dan pegas disebut sebagai benda elastis. Sedangkan untuk kayu, pada saat dia digergaji kemudian terbelah menjadi dua,
maka kayu tersebut tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Dan digolongkan bahwa kayu bukan termasuk benda yang elastis karena dia tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya tersebut dihilangkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan demonstrasi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita teruskan materinya. Nah, berdasarkan pengalaman sehari-hari, bila kita menarik karet gelang dengan simpangan yang kecil, maka karet gelang itu diberi gaya yang kecil. Jika karet gelang diberi gaya yang kecil, maka akan dapat kembali ke bentuk semula. Namun, bila karet gelang itu ditarik dengan gaya yang besar, artinya ditarik dengan gaya sekuat tenaga kalian menarik karet tersebut, maka bentuknya tidak kembali seperti semula. Bahkan karetnya bisa putus. Nah, pada saat terakhir ini, gelang karet sudah tidak bersifat elastis lagi. Atau karet tersebut kalian tarik sampai karet tersebut tidak memiliki sifat elastisitas lagi. Nah, pada akhirnya karet gelang ini sudah tidak bersifat elastis, maka sifat elastis zat padat yang memiliki batas tertentu. Nah, jadi setiap elastisitas dari zat atau bahan itu memiliki batas tertentu. Demikian juga pada karet tersebut. Pegas atau benda-benda lain yang dikenai gaya yang besar akan hilang bisa hilang sifat elastisnya. Sebab gaya pada benda elastis akan menimbulkan tegangan sehingga benda akan bertambah panjang. Kalau kita tarik semakin panjang, benda tersebut semakin panjang, akhirnya benda tersebut bisa menimbulkan kehilangan sifat elastis dari benda itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin benda tersebut tetap berada dalam keelastisitasannya, maka gaya yang kita berikan terhadap benda tersebut jangan sampai melampaui batas. Oke. Nah, kita simpulkan, benda padat yang dipengaruhi oleh gaya dari luar, misalnya benda ditarik, digeser, atau ditekan, maka bentuk benda akan berubah. Bila bentuk benda kembali seperti semula setelah gaya luarnya dihilangkan, maka benda dikatakan elastik. Nah, seperti pegas tadi atau karet tadi, kita tarik, kita beri gaya, setelah gayanya kita hilangkan, kemudian benda tersebut bisa kembali ke bentuk semula, maka benda tersebut dikatakan benda elastik. Namun, jika sebaliknya, sebagian besar benda bersifat elastik sampai batas tertentu. Bagaimana kalau benda diberi gaya melebihi batas elastisnya? Jika diberi gaya yang melebihi batas elastisnya, maka benda tidak kembali ke bentuk semula lagi, tetapi akan berubah bentuk secara permanen. Oke, bisa dipahami dari kesimpulan ini? Oke, materinya kita teruskan. Kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, elastis. Elastisitas itu apa? Elastisitas itu benda yang mengalami elastisitas, bahwa secara umumnya itu bisa menimbulkan tegangan, bisa menimbulkan regangan, dan bisa menimbulkan modulus elastisitas. Nah, dari ketiga sifat elastis dari benda ini bisa kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tegangan. Nah, perhatikan gambar di sini. Di situ ada orang tadi menarik karet dari sebuah katapel, ditarik, maka akan memanjang. Setelah tarikannya dilepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, perhatikan demonstrasi ini. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan karet gelang ini? Dengan karet yang ditarik oleh orang dari pegas ini, dari katapel ini, dia akan mengalami perubahan
perubahan bentuk. Apa perubahan bentuknya? Nah, perubahan bentuknya adalah bertambah panjang. Nah, jadi perubahan bentuknya bertambah panjang. Kemudian gayanya itu berupa apa? Gayanya itu berupa tarikan dari karet yang ada di katapel tersebut. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Nah, kita akan menelaah gambar tersebut. Nah, bagaimana jika kawat logam digantung partikel, kemudian ujungnya ditarik? Apakah akan mengalami perubahan bentuk? Nah, perhatikan di sini. Kawat logam yang digantung partikel juga mengalami perubahan bentuk jika ujungnya ditarik. Ini ada gaya, ini gaya ke atas, ini ada gaya ke bawah. Nah, kemudian di sini dianggap kawat itu berbentuk silinder. Jika kita perbesar, maka bentuknya seperti ini. Kawat yang diberikan. Nah, jadi di sini ada bentuk dari kawat itu sendiri. Nah, di sini ini ada F diberikan gaya. Kemudian di sini juga diberikan gaya, ini berikan gaya ke atas. Di sini diberikan gaya ke bawah. Nah, kalau kawat logam yang digantung partikel juga mengalami perubahan bentuk jika ujungnya ditarik, perubahan tersebut sangat kecil sehingga untuk mengamatinya memerlukan mikroskop. Nah, maka kita perbesar seperti ini. Ini dianggap dia berbentuk silinder, maka dia memiliki penampang atau luas permukaan yaitu sebesar A. Nah, misalkan di sini mula-mula dia panjangnya adalah L0. Setelah diberi gaya, ini kan digantung nih, ini digantung. Nah, setelah diberi gaya, ini ditarik ke bawah. Nah, maka dia mengalami pertambahan panjang, yaitu sebesar delta L. Nah, ini mula-mulanya. Nah, kalau dari L0 ini ke delta L, itu adalah L-nya. Nah, jadi untuk menentukan berapa panjang akhirnya, yaitu delta L ditambah L0. Tetapi kalau ingin menentukan pertambahan panjangnya, maka L dikurang dengan L0. Nah, ini delta L-nya. Oke. Mudah-mudahan anak ibu semua bisa memahaminya. Kita teruskan materi berikutnya. Nah, perhatikan gambar di samping lagi. Jika ujung atas dan bawah kawat diberi gaya, maka kawat tersebut mengalami perubahan bentuk. Dan jika diperhatikan, kawat tersebut berbentuk apa? Berbentuk silinder yang panjangnya L0 dan ujung-ujungnya berbentuk lingkaran dengan luas A. Dan gaya tarik kedua ujung kawat tersebut adalah F yang berlawanan arah. Nah, jadi L0 ini sebelum dia diberikan gaya, panjangnya L0. Setelah dia diberi gaya, ini digantung, berarti kan kalau digantung sama dengan diberi gaya. Nah, ini ditarik ke bawah, maka ditahan di atas, maka dia akan memanjang sebesar delta L. Oke. Kita teruskan materi selanjutnya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu lihatlah gambar di samping ini. Nah, di sini ada dua perbandingan gambar A dan gambar B di sini. Nah, gambar A dan gambar B di sini mula-mula benda ini memiliki panjang sebesar L. Nah, kemudian dia diberi gaya di samping kiri dan kanannya, yaitu sebesar F. Jadi sama gaya kiri dan kanannya.
Oke, perhatikan lagi. Situ gaya kiri dan kanannya sama. Nah, jadi sebuah batang tegar dipengaruhi oleh gaya tarikan sebesar F ke kanan di ujung kanan dan ke kiri di ujung kiri. Dan mari kita perhatikan bagian kecil batang yang panjangnya L ini mula-mula. Bagian kecil batang ini dalam keadaan setimbang karena gaya di bagian kanan sama dengan gaya di bagian kirinya. Gaya baik di bagian kiri maupun di bagian kanan didistribusikan secara merata pada luasan penampang. Nah, jadi di sini ada luasan penampangnya tadi sebesar A. Nah, perbandingan gaya F terhadap luasan penampang itu dinamakan sebagai tegangan tarik, di mana F ini tegak lurus dengan A. Nah, coba perhatikan di situ kan tegak lurus. Nih, antara F, ini F-nya tegak, ini F, kita beri. Nah, ini kan A-nya kan tegak luasnya di sini. Nah, ini kan lurus. Nah, jadi F-nya lurus dan A-nya tegak. Jadi sehingga dia tegak lurus. Ini kalau yang bagian kanan. Kalau yang bagian kiri juga sama, tegak lurus. Sehingga dia itu untuk perbandingan gaya ini tadi, perbandingan gaya dengan luasnya ini disebut sebagai tegangan tarik. Apa itu tegangan tarik? Mari kita bahas sama-sama sesuai materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, perhatikan lagi gambar berikut. Nah, tadi kita berbicara tentang tegangan tarik. Nah, jika sebuah benda yang diberi gaya di kedua ujungnya, maksudnya di kedua ujungnya tadi kan benda tadi tegak lurus antara gaya dengan A itu disebut sebagai tegangan tarik. Nah, jika tadi benda ditarik kiri dan kanannya di kedua ujungnya kemudian mengalami perubahan bentuk. Nah, asalnya kan L. Nah, kemudian setelah ini ditarik, maka dia akan bertambah ke kiri bertambah, ke kanan bertambah lah. Nah, berapa perubahan pertambahannya? Nanti akan kalian cari dalam menggunakan rumus. Yaitu rumus apa? Nah, kita bahas lagi. Jika sebuah benda yang diberi gaya di kedua ujungnya kemudian mengalami perubahan bentuk dan dari bentuk semula, maka benda tersebut mengalami yang namanya tegangan atau stres. Nah, jadi benda akan mengalami tegangan. Nah, jadi disimpulkan tegangan maupun regangan di sini. Oke, kita kembali tadi untuk mengalami benda tersebut akan mengalami tegangan. Jadi mengalami tegangan yang jika kedua ujung-ujungnya tadi diberikan gaya, maka dia akan mengalami yang namanya tegangan atau stres tadi. Sehingga dapat disimpulkan tegangan apa? Tegangan adalah perubahan bentuk yang dialami sebuah benda jika dua buah gaya yang berlawan arah menjauhi pusat massa dikenakan pada ujung-ujungnya. Ini kan ada pusat massanya di sini. Kalian kan sudah belajar kemarin yaitu tentang materi momen inersia lah, yaitu ada punya pusat massa pada suatu benda. Nah, jadi di sini pusat massanya yaitu pada benda, di sini ada pusat massanya. Nah, jika gayanya itu semakin keluar artinya menjauhi pusat massa ini, maka benda tersebut juga diberikan gaya secara berlawanan menjauhi pusat massa itu sendiri dan dikenakan pada ujung benda, ini ujung-ujungnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa benda tersebut memiliki yang namanya tegangan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi dapat kita ketahui dari sini besarnya tegangan yang dialami oleh suatu benda dapat dirumuskan TO sama dengan F per A. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa bentuk dari gaya yang bekerja pada
silinder ini tadi, atau pada kawat ini tadi, kawat yang berbentuk silinder tadi adalah tegak lurus. Artinya gaya tegak lurus dengan luas dari permukaan kawat itu sendiri, sehingga to adalah lambang dari tegangan, dan gaya adalah gaya yang berlawanan itu tadi. Kemudian A adalah luas dari penampang kawat itu sendiri. Oke, dan bisa dipahami. Kita masuk pada materi regangan. Untuk materi regangan ini, gaya yang dikenakan pada ujung-ujung kawat ini tadi, ini ada kawat tadi, ya ini diperbesar tadi kawatnya, memiliki panjang awal L0, menyebabkan kawat tersebut bertambah panjang sebesar delta L setelah dia diberikan gaya di tiap-tiap ujungnya. Gaya-gaya yang bekerja pada batang berusaha membuat bahan meregang, sehingga perbandingan pertambahan panjang benda delta L dengan panjang mula-mula L0-nya itu disebut dengan regangan atau strain. Nah, setelah benda tersebut tadi diberi gaya atas, yaitu ujung atas, ujung bawah, atau bagian kiri dan kanannya, tadi kan ada berbentuk silinder yang diberikan. Nah, kalau dia berbentuk dari sini diberikan gaya di kanan dan juga diberikan gaya di kiri, maka di sini awalnya ini adalah L0, setelah diberi gaya ke kiri maupun ke kanan dia akan bertambah, di sini bertambahnya sebesar delta L-nya, maka regangannya itu tadi adalah perbandingan dari pertambahan panjang benda itu sendiri dengan dibagi dengan panjang awalnya. Oke, mudah-mudahan materi regangan ini juga bisa dipahami oleh kalian. Oke, kita masuk pada materi berikutnya. Nah, di sini tadi ada gambar dari perbesaran untuk kawat ini tadi yang diberi gaya ke kiri dan ke kanan, dan ini adalah ke atas dan ke bawah. Oke, kita masuk materi selanjutnya. Di sini kita akan masuk pada bagian berpikir. Nah, bagaimana hubungan antara regangan dan tegangan pada batang padat? Nah, perhatikan grafik berikut. Nah, di sini ada grafik. Tadi kita sudah membahas tentang tegangan dengan regangan. Ini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, dari grafik di samping menunjukkan hubungan antara regangan dan tegangan. Nah, jadi grafik ini menunjukkan hubungan antara grafik tegangan dan regangan. Nah, jadi grafik tegangan dan regangan tersebut akan linier sampai di titik A. Nah, jadi di sini adalah batas kesebandingannya. Hasil regangan yang berubah secara linier terhadap tegangan dikenal sebagai hukum Hooke. Nah, pada daerah ini, bila gaya dilepas atau tegangan dihentikan, maka batang akan kembali seperti semula. Nah, tadi seperti karet, apabila kita tarik, jadi batas kesebandingannya itu, batas keelastisitasan itu sampai di titik A. Nah, kalau dia melampaui batas A, berarti dia sudah masuk ke daerah B. Nah, kalau dia masih berada di A, setelah gaya itu kita lepaskan, gaya tegangan maupun regangannya kita lepaskan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Dia akan elastik lagi. Nah, bagaimana kalau dia sudah sampai di daerah B, batas elastik? Nah, pada daerah ini, bila gaya yang dilepas atau tegangan dihentikan, maka batang akan kembali seperti semula. Apabila tegangan diperbesar, maka antara regangan dan tegangan tidak linier lagi.
Jika gaya diperbesar lagi atau tegangan diperbesar, maka akan mencapai titik B. Nah, jadi dia akan mencapai titik B yaitu batas elastik. Titik B adalah batas elastik bahan. Batang ditarik melampaui B, maka batang tidak akan kembali ke panjang semula. Nah, jadi batas maksimumnya adalah di batas elastik. Kalau kita menarik karet atau pegas itu tadi sampai di batas elastik, jangan melampaui batas elastik lagi. Kalau benda itu ingin kembali ke bentuk semula atau ingin benda tersebut tetap memiliki keelastisannya. Nah, kalau kita teruskan gaya tetap kita perbesar, maka benda akan keluar dari daerah A dan B, yaitu memasuki ke daerah C. Nah, sampai diperbesar maka akan mencapai titik Y dan batang akhirnya patah atau titik C dinamakan titik patah atau pegas atau karet itu akan putus. Nah, sehingga kalau dia putus tidak akan bisa kembali ke bentuk elastiknya lagi. Oke, berdasarkan grafik berikut ini bisa dipahami yaitu bagaimana hubungan antara regangan dan tegangan pada batang padat. Oke, jadi batang padat tadi istilahnya sama dengan pegas dan sama dengan sama juga dengan karet, yang memiliki daerah ke batas keelastikannya. Oke, kita teruskan untuk materi selanjutnya. Materi yang ketiga yaitu modulus elastisitas. Nah, perhatikan gambar berikut, sudah kita bahas tadi di belakang. Nah, ini tadi adalah grafik tentang tegangan dan regangan. Nah, sekarang kita bahas apabila gaya F yang bekerja pada benda elastik tidak melampaui batas elastisnya, jadi tidak melampaui batas A dan B, maka perbandingan antara tegangan dan regangan adalah konstan. Nah, jadi pada daerah ini akan terus seperti itu sehingga dia berada pada daerah konstan, yaitu bilangan konstan tersebut dinamakan adalah modulus elastisitas. Nah, selama benda atau bahan yang memiliki keelastisitasannya itu tidak melampaui batas A dan B, jadi dia akan konstan. Kalau sampai di titik A misalkan sekian modulus elastisitasnya, kemudian B-nya perbandingan tegangan dan regangan. Kalau sampai di titik B misalkan sekian perbandingan antara tegangan dan regangannya. Nah, jadi modulus Young atau modulus elastisitas diberi lambang A merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu benda. Oke, bisa dipahami lagi. Nah, sehingga secara matematis dirumuskan E sama dengan TO per E. E tadi adalah regangan dari bahan atau benda itu sendiri. Nah, jadi di sini adalah lambang dari modulus elastisitas dan TO tadi itu adalah tegangan dan E adalah regangan dari regangan dari bahan atau benda yang mengalami sifat elastisitas. Nah, kita masuk materi berikutnya yaitu hukum Hooke. Nah, perhatikan gambar berikut. Tadi ada pegas. Pegas di sini diberi beban. Nah, jadi beban ini kalau pegas diberi beban maka dia akan memanjang dari bentuk semula atau panjang semula, dan berapa nanti pertambahan panjangnya maka akan kita bahas di hukum Hooke. Nah, hubungan antara gaya yang meregangkan dengan pertambahan panjang. Hubungan antara gaya yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas atau delta X pada daerah elastisitas itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke
yaitu pada tahun 1935 sampai 1703 yang dikenal tadi dengan nama Hooke sesuai dengan nama penemunya, sehingga dinamakan sebagai hukum Hooke. Nah, perhatikan lagi gambar di bawah ini. Ini mula-mula. Yang kedua ini adalah mula-mula. Dia belum diberi beban apa-apa. Ini panjangnya sebesar 30 cm. Nah, setelah dia diberi beban, maka dia bertambah panjangnya. Nah, jadi setelah dia diberi beban, maka bertambah panjangnya dari 40 sampai 55, inilah sampai 55. Nah, jadi dari panjang mula-mulanya tadi 30 cm, kemudian pertambahan panjangnya ini dari 30 sampai 40 cm. Jadi ada 10 cm di sini pertambahan panjangnya. Nah, jika kita menarik ujung pegas atau memberi beban pada ujung pegas, maka pegas akan bertambah panjang. Pertambahan panjang pegas saat diberi gaya akan sebanding dengan besar gaya yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Nah, jadi dia akan berbanding lurus dengan gaya tarik dari pegas itu sendiri. Oke, kita masuk materi berikutnya. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar pegas tadi, Jadi rincian dari gambar pegas yang awalnya belum diberi beban dan setelah itu diberi beban. Oke. Nah, pada gambar pegas yang mula-mula panjangnya X0, ini panjang pegas yang mula-mula tadi. Jadi panjang pegas mula-mula ini adalah X0 di sini. Nah, jadi dari sini ke sini itu adalah X0. Nah, kemudian setelah diberi beban atau ditarik dengan gaya sebesar F, ini gayanya sebesar F, sehingga panjang pegas menjadi X1. Nah, jadi dari sini yang Ibu kasih tanda merah sampai sini, ini adalah X1-nya. Nah, kemudian dari daerah ini di bawah ini, dari daerah di bawah ini sampai batas mula-mulainya itu adalah delta X-nya, dan inilah yang disebut sebagai pertambahan panjang. Nah, itu pertambahan panjang dari pegas itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan benda bertambah panjang sebesar X1 dikurang dengan X0. Nah, jadi untuk menentukan pertambahan panjangnya yaitu panjang akhir dikurang dengan panjang mula-mula. Kita teruskan. Menurut hukum Hooke, hubungan antara gaya yang dikerjakan pada pegas dengan pertambahan panjangnya itu dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan konstanta dari pegas itu sendiri dikalikan dengan pertambahan panjangnya. Nah, jadi setiap pegas itu memiliki yang namanya konstanta, yaitu sebesar K. Nah, untuk keterangannya, di mana F adalah gaya yang bekerja pada pegas, satuannya Newton. K itu adalah konstanta elastisitas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Oke, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu hukum Hooke untuk susunan pegas. Nah, jika ada dua buah pegas atau lebih dapat disusun secara seri atau paralel, atau gabungan seri dan paralel, maka susunan pegas dapat diganti
menjadi sebuah pegas pengganti, yaitu berikut berkaitan dengan pegas pengganti. Yang pertama yaitu susunan seri pegas. Susunan seri pegas digambarkan seperti di bawah ini, seperti ini. Nah, jadi pegas itu disusun seri kalau dia disusun secara vertikal seperti ini. Ini ada pegas pertama dan ini adalah pegas yang kedua. Nah, jadi pegas yang pertama dia memiliki panjang mula-mula X dan pegas yang kedua juga memiliki panjang mula-mula X. Jadi di sini adalah konstantanya adalah konstanta pertama dan konstanta yang kedua. Nah, perhatikan. Prinsip yang berkaitan dengan pegas pengganti dari susunan seri adalah sebagai berikut. Pertama, gaya tarik yang dialami tiap pegas pengganti besarnya dan gaya tarik ini sama. Dan gaya tarik yang dialami pegas pengganti sebesar F1 sama dengan F2 sama dengan F. Oke, sekarang perhatikan. Nah, jika di sini kita beri gaya, ini kita beri gaya F, kita tarik ke bawah, ditarik. Nah, ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah. Yang atas ini pegas pertama dan pegas kedua sama-sama tertarik oleh gaya yang diberikan di bawah ini. Sehingga gaya yang diberikan itu adalah sama baik pegas pertama maupun pada pegas kedua. Sehingga gaya pada pegas pertama sama dengan gaya pada pegas yang kedua. Karena hanya ada satu gaya yang menarik pegas tersebut. Nah, bagaimana dengan pertambahan panjangnya? Pertambahan panjang sama dengan total pertambahan panjang masing-masing pegas. Kalau pertambahan panjang, tentu coba kita perhatikan. Yang paling dekat diberi gaya biasanya akan mengalami pertambahan panjang lebih besar dibandingkan benda yang jauh dari gayanya. Untuk benda pertama ini jauh daripada gaya dan pegas yang kedua itu dekat dengan gaya biasanya. Nah, sehingga pertambahan panjangnya itu tidak sama. Jadi harus kita tambahkan, yaitu pertambahan pegas pertama dan pertambahan pegas kedua kita tambahkan sama dengan pertambahan pegas gabungan antara pegas pertama dan pegas kedua. Oke, semoga bisa dipahami. Hubungan antara tetapan pegas pengganti seri atau KS dengan tetapan tiap-tiap pegas K1 atau tetapan pegas pertama dan K2 tetapan pegas kedua, kebalikan tetapan pegas pengganti seri sama dengan total dari kebalikan tiap-tiap pegasnya. Nah, jadi dia kebalikannya. Tetapan pegas seri itu adalah 1 per KS sama dengan 1 per tetapan pegas pertama tambah 1 per tetapan pegas kedua. Terus kalau di sini ada pegas lagi, itu adalah pegas ketiga, maka adalah 1 per K3 atau tetapan pegas yang ketiga dan seterusnya. Bila ada 4, kita tambah lagi 1 per K4. Kalau ada 5, tambah lagi 1 per K5 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami untuk prinsip berkaitan dengan pegas pengganti susunan seri. Jadi kalian harus mengingat prinsip yang 3 ini, A, B, dan C ini. Oke. Kita masuk pada pegas susunan paralel pegas. Prinsip yang berkaitan dengan pegas pengganti dari susunan paralel adalah sebagai berikut. Nah, ini. Dan ini adalah gambar dari susunan pegas secara paralel. Nah, di sini ada susunan pegasnya. Nah, di sini. Nah, jadi prinsip yang berkaitan dengan pegas pengganti dari susunan paralel ada sebagai berikut. Gaya tarik yang dialami tiap pegas
sama dengan gaya tarik pada tiap pegas F1 dan F2. Nah, misalkan di sini ada F1 dan ini adalah F2. Nah, di sini untuk gaya tarik yang dialami pegas sama dengan gaya tarik pada tiap pegas, yaitu pertambahan dari gaya tarik dari tiap pegas pertama dan pegas kedua. Kalau susunan seri itu kan kata ibu tadi, nah ini gaya yang bekerja cuma satu. Nah, kalau di sini harus beberapa gaya karena di sini disusunnya secara paralel. Harus ada gaya pertama yang menarik pegas pertama, harus ada gaya kedua menarik pegas kedua, atau di sini ada yang ketiga menarik pegas yang ketiga. Nah, kemudian karena di sini dia ditarik dengan gaya yang berbeda, maka gaya tariknya itu adalah penjumlahan dari masing-masing gaya dari pertambahan panjang pegas dari gaya tarik itu sendiri, yaitu F1 ditambah dengan F2. Bagaimana dengan pertambahan panjangnya? Pertambahan panjangnya tiap pegas sama besarnya, dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Nah, di sini karena dia diberikan gaya tadi, pertambahan panjangnya itu sama untuk pertambahan panjang pegas pertama dan pertambahan panjang pegas kedua. Itu adalah sama dengan delta X. Oke. Sedangkan bagaimana hubungan antara tetapan pegas pengganti paralel dengan tiap-tiap pegas K1 dan K2-nya itu sama dengan total tiap-tiap pegas susunan paralel. Nah, jadi ketetapan pegas pada pegas pertama dan pegas yang kedua, kalau misalkan di sini ada pegas ketiga, itu tinggal dijumlahkan K1 tambah K2. Kalau ada pegas ketiga, ini tambah K3. Kalau ada pegas keempat, K4 dan seterusnya. Nah, jadi untuk prinsip pegas paralel harus diingat poin-poin yang 3 ini. Nah, poin A, B, dan C. Oke, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu gabungan susunan seri dan paralel pegas. Nah, jadi susunan seri dan paralel dari pegas itu akan kita gabung menjadi satu hubungan atau dari menjadi satu pegas pengganti lah dari susunan seri dan paralel pegas itu. Nah, jadi susunannya bisa seperti ini. Nah, ini adalah susunan paralelnya. Nanti akan kita seri lagi, lalu akan kita dapatkan susunan pegas pengganti dari seri dan paralelnya. Mari kita akan bahas. Nah, dengan hal-hal yang berkaitan dengan pegas pengganti dari susunan pegas, gabungan seri dan paralel adalah sebagai berikut. Pertama, gaya pengganti dari gaya tariknya itu adalah F1 ditambah F2 sama dengan F. Kemudian pertambahan panjang pegasnya, X1 sama dengan X2, X sama dengan X1 tambah X2 atau X2 tambah X3. Nah, jadi pertambahan panjang pertama bisa dengan pertambahan panjang kedua. Jadi ini sebenarnya tergantung dengan konteks soalnya nanti lah, yaitu tergantung dengan bagaimana rangkaian dari susunan pegas pengganti seri dan paralel itu sendiri. Dan tetapan penggantinya tergantung juga susunan seri dan paralel pegas. Nah, di sini Ibu misalkan ada 2 pegas seperti ini, ada 3 pegas seperti ini sebenarnya. 1 per K1 tambah K2 tambah 1 per K1 sama dengan 1 per K total. Nah, tapi kalau susunannya seperti ini, itu bisa kita gunakan, yaitu untuk penggantinya dulu. Kita kenali dulu. Kalau yang seperti ini susunan apa? Nah, kalau seperti ini
apakah dia susunan seri atau dia susunan paralel. Kalau seperti ini dia susunan paralel. Nah, maka harus kita cari dulu susunan paralelnya. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau kita gabung nanti K1 dengan K2 itu pasti seperti ini. Nah, ini adalah K gabungannya, yaitu K1 ditambah dengan K2. Berarti di sini ada K1, ya kan? Jadi ini adalah K3, yalah. Nah, K1, K4 berarti lah. Ini K1 dan K4. Nah, setelah ini digabung K4 baru nanti menjadi 1/KS. Ini KP, disinilah Oke, bukan K4, KP. Jadi 1/KS. 1/KS itu sama dengan 1/K1 ditambah dengan 1/KP. Nah, jadi nanti akan tergantung dengan konteks soal untuk mencari konstanta, pegas, pengganti, seri, dan paralelnya. Nah, kalaunya seperti ini dikenali itu adalah paralel, ya kan? Kalau paralel kan KP-nya itu adalah K1 tambah K2 tambah K3. Sudah dapat nih KP nih. Berarti kan susunannya jadi seperti ini. Nah, kalau susunannya jadi seperti ini, jadi di sini adalah KP dan K4. Jadi 1/KS sama dengan 1/KP ditambah dengan 1/KS. Oke. 1/KP sama 1/K4 lah. Oke. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar di sini mengenali. Kalau dia seperti ini, oh dia seri paralel. Oh, seri. Kalau dia bersusun seperti ini, kalau dia horizontal seperti ini, seri atau paralel? Oh, paralel. Nah, jadi tergantung kalian untuk memahami tetapan pengganti dari konstanta, pegas, susunan, seri, dan paralel yang disusun secara gabungan seperti ini. Nah, nanti untuk gaya penggantinya itu nanti di akhir, apakah dia nanti penggantinya akan ditambah gayanya atau nanti gayanya satu-satu lah. Nah, itu tergantung dengan gaya yang diberikan. Kalau dia yang seperti ini, gaya penggantinya tidak F1 tambah F2 lah. Nanti kan akhirnya kayak gini. Nah, di sini ada beban atau gaya lah, di sini F. Maka kalau dia seperti ini, maka itu gayanya adalah F1 sama dengan KP FP sama dengan F4 sama dengan F. Nah, jadi gayanya jadi satu, boleh seperti itu lah. Nah, tapi kalau nanti ada 2 beban dan 2 gaya, maka gayanya nanti bisa dicari gaya penggantinya dengan menggunakan susunan paralel seperti ini lah. Oke. Nah, bagaimana kalau pertambahan panjang pegasnya? Tadi jadi Ibu pertambahan panjang pegasnya, X-nya itu juga tergantung dengan gabungan seri dan paralel pegas itu sendiri. Ini permisalan dari Ibu kalaunya bentuknya seperti inilah. Nah, atau bentuk gabungannya itu bisa seperti yang ditentukan oleh soal itu, konteks soal itu nanti sendiri. Nah, nanti akan gampang kalau kita sudah ke contoh-contoh soalnya. Untuk contoh-contoh soalnya nanti akan Ibu bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan untuk materi ini kalian bisa memahami terlebih dahulu dan bisa menelaah lebih jauh lagi tentang materi elastisitas bahan ini. Mudah-mudahan peserta didik semua, anak-anak Ibu semua di kelas 11 IPA bisa memahami materi dari awal sampai akhir dan bisa menelaah serta berpikir lebih jauh lagi tentang
materi-materi yang akan kita pelajari nanti dan berbanyak referensi kalian agar kalian mudah untuk memahaminya. Dan jangan lupa materi ini nanti dibuat resume. Nanti resumenya kalian kirim dalam bentuk foto dengan format PDF, dikirimkan ke akun e-learning kalian masing-masing. Dan Ibu sekali lagi mohon undur diri, salah dan hilap dan mohon maaf. Semoga kalian selalu sukses dan jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.